Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Bandung, Subang, yang Allah muliakan, para asatidzah al-kiram, para jamaah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, serta radio lain, para pemirsa Berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Tema yang kita sedang usung adalah al-akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu. Sudah 4 poin yang kita bahas. Pertama, hasad, sudah kita terangkan. Yang keduanya adalah berfatwa tanpa ilmu. Ketiganya juga sudah kita terangkan, kibr atau takabur. Dan poin terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah at-ta'assub lil madzahib wal ara', yaitu fanatik buta terhadap mazhab dan pendapat. Kita lanjut poin terakhir. Wa minal akhta'i allati yajibu hadruha, di antara kesalahan yang wajib dijauhi adalah at-tasaddur qabla ta'ahul, tasaddur sebelum ta'ahul. Ini agak susah diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Tasaddur itu menjadi narasumber, menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi da'i, menjadi ustadz, qabla ta'ahul, sebelum ta'ahul. Ta'ahul itu berkeahlian, memiliki skill dan keilmuan yang layak. Jadi kesalahan para penuntut ilmu adalah berani mengajar sebelum memadai, sebelum layak, sebelum memiliki kemampuan standar minimal yang cukup. Kenapa? Ibarat tentara, guru itu ilmunya itu ibarat peluru bagi tentara. Kalau tentara pergi ke medan perang, senapannya cuma ada 1-2 peluru. Musuhnya ada ratusan. Berapa yang bisa dia tembak? Sesuai dengan jumlah peluru yang dimiliki. Dan belum tentu 1 peluru 1 musuh kena, ya enggak? Bisa 2 kali jedor-jedor terkena mes-mes asan. Habis peluru. Apa yang dia alami? Ya udah jadi sasaran tembak musuh. Dia akan tumbang di medan perang. Kalau lawannya 100, dia minimal harus punya 1000 peluru.
Sebab satu orang belum tentu kena dengan satu tembakan. Peluru sesuatu yang wajib bagi tentara ke medan perang untuk bisa membunuh lawan. Ilmu sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap pengajar, oleh setiap guru, oleh setiap ustadz, oleh setiap dai. Bila ilmu tidak ada, sementara dia tetap harus mengajar. Atau ilmunya, stoknya hanya untuk 10 menit. Dia ngajar 1 jam. Dia hanya bisa bertahan 10 menit. Menit ke-11 dan seterusnya, apa yang dia akan sampaikan? Kebodohan. Ilmunya sudah habis. Waktunya masih ada. Akhirnya dia ngelantur. Dia berbicara sembrono. Dia berbicara dari hawa nafsunya. Setiap orang yang berbicara tanpa didasari ilmu berarti dia mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana ayatnya nanti akan kita bahas yang menjadi ancaman bagi siapapun yang berani berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan poin ini. Kata beliau, mimma yajibul hadru minhu ayatasaddara talibul ilm qabla an yakuna ahlan litasoddur. Liannahu idha fa'ala dhalik kana hadha dalilan ala umurin. Di antara perkara yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah berbicara, mengajar sebelum dia ahli di bidangnya. Sebelum dia memahami apa yang akan disampaikannya. Kenapa? Karena apabila dia melakukan itu, maka itu menunjukkan kepada beberapa hal yang sangat-sangat buruk dan berbahaya. Apa saja bahaya dari berbicara tentang agama tanpa ilmu? Ada beberapa poin. Saya tidak yakin semua poin yang akan kita sampaikan sekarang ini bisa tuntas dalam pertemuan hari ini. Pertama, waktunya terbatas. Kedua, tadi kita telat 20 menit dari yang dijadwalkan. Kan jadwal kita itu dimulainya jam 9-nya. Tadi kita mulai jam 9:20. Telat berapa menit? 20 menit itu bisa 2-3 poin tuh. Makanya untuk bulan depan jangan telat lagi. Jangan seperti sekarang. Siapa yang telat tadi ke sini? Ustadznya? Masa? Sebelum jam 9 saya sudah ada di sini. Cuma di rumah makan. Poin pertama. Bahaya dari berbicara tentang agama tanpa ilmu atau kurang ilmu adalah pertama, berbicara tentang agama tanpa ilmu, dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Selama ini kita dengar dosa terbesar itu apa? Syirik. Ternyata ada yang lebih besar dari dosa syirik. Yaitu apa? Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kok bisa? Iya, Al-Quran itu. Dan dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Syirik bukan dosa terbesar, tapi syirik dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Allah tidak berkata inna syirka la adlamul zulmi. Tidak. Syirik itu kedzaliman terbesar atau akbaru zulmi. Tidak, tapi la zulmun azim. Kedzaliman yang sangat besar. Tapi bukan terbesar, ada yang lebih besar daripada syirik, yaitu berbicara tentang agama tanpa ilmu.
Kenapa? Karena berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah. Karena agama bikinan Allah kan. Agama ini wahyu yang Allah turunkan. Berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah. Kalau bodoh tentang agama Allah lalu berbicara tentang agama Allah, berarti berbicara atas nama Allah, dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Kata siapa? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 33. Kata beliau, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan olehmu wahai Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan kepadaku 5 dosa besar. Dimulai dari dosa besar terkecil. Terkecil dari dosa-dosa besar. Diakhiri dengan dosa besar terbesar. Pertama, al-fawahish. Kekejian, perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batana, baik yang zahir ataupun yang batin. Ini perlu dirinci tapi kita skip karena bukan ini materi kita. Kedua, wal ithma, lebih besar lagi dari perbuatan keji yaitu perbuatan dosa. Apa bedanya? Kita skip, bukan ini materi kita. Ketiga, wal baghya bi ghairil haq, sikap aniaya kepada pihak lain tanpa alasan yang benar. Ini lebih besar daripada yang ke-1 dan ke-3. Ke-1 dan ke-2. Keempat, wa antusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan dalam hal itu. Syirik. Ini dosa besar keempat. Di atas syirik ada lagi wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu artinya berbicara tentang agama tanpa ilmu. Karena berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata dosa terbesar di atas syirik adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kenapa lebih besar daripada dosa syirik? Para ulama menjelaskan. Di antaranya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu bisa lebih besar dosanya daripada syirik. Pertama, berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa menjerumuskan pelakunya kepada syirik atau kufur. Salah satunya berbicara tentang Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itu bisa syirik. Pertama itu. Kedua, ini tidak semua berbicara tentang Allah bisa syirik, tidak semuanya. Bisa hanya terjerumus ke dalam kebidahan, tapi bisa juga bisa kufur, bisa syirik. Seperti kalangan Mujassimah, seperti kalangan Jahmiyah. Oleh para ulama sudah di luar Islam itu. Dan yang kedua berbicara, namanya juga berbicara, ngomong ke orang, mempengaruhi, sesat dan menyesatkan. Kalau syirik hanya madarat bagi pelakunya saja. Orang nyembah berhala, hanya dirinya yang sesat, tapi nggak bicara. Orang lain tak akan tersesatkan. Tapi kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa kufur, bisa syirik, bisa membuat kufur dan syirik orang-orang yang mendengarkannya.
Nah, karena itulah maka salah satu bahaya ngajar sebelum layak dari segi kafaah ilmiah, kemampuan ilmunya, kapabilitas ilmunya belum memadai, lalu mengajar itu sama dengan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Kedua, berbicara tentang agama tanpa ilmu sama dengan berdusta atas nama Allah. Sekali lagi, karena berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah, karena agama ini bikinan Allah, turun dari Allah dalam bentuk wahyu. Kalau berbicara tentang agama, padahal nggak ada sumbernya, nggak ada keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu berdusta atas nama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran di antara surah An-Nahl ayat 116. Kata Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan kedustaan dengan lisan-lisan kalian. Ini halal, ini haram. Hanya mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Berbicara halal haram itu berbicara masalah agama. Berbicara masalah agama berarti berbicara atas nama Allah. Allah larang, janganlah kalian mengada-adakan kedustaan dengan lisan-lisan kalian. Ini halal, ini haram. Padahal nggak seperti itu. Sekedar untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah la yuflihun. Dia nggak akan bahagia dunia dan akhirat. Ini bahaya kedua. Berbicara tentang agama tanpa ilmu berarti berdusta atas nama Allah. Omongannya salah, keliru, tapi mengatasnamakan agama. Kata Allah demikian, para Allah tidak memaksudkan demikian. Kata Nabi demikian, para Nabi tidak memaksudkan demikian. Berarti berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Itu dosa besar. Inilah bahaya yang kedua. Ketiga, berbicara tentang agama tanpa ilmu adalah kesesatan yang menyebabkan orang lain terbawa sesat. Namanya juga bicara. Sesat dan menyesatkan, dhol wa mudil. Dan ini salah satu di antara fenomena akhir zaman. Kita tuh di Masjid Agung Subang dulu pernah membahas kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Salah satunya semua keterangan ayat dan hadis tentang tanda-tanda kiamat menunjukkan lebih dekat zaman ini kepada hari kiamat, kondisinya lebih buruk. Semua tanda-tanda kiamat adalah berupa keburukan. Di antara tanda kiamat adalah orang berbicara agama tanpa ilmu. Dia sesat dan menyesatkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi SAW dan Imam Bukhari mencantumkan hadis dalam kitab Babul Fitan, bab tentang fitnah dan akan terjadi di akhir zaman. Nabi SAW menyatakan, Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh minan nas, walakin yaqbiduhu biqadbil ulama. Hatta idha lam tubqi aliman, hatta idza lam yubqi aliman wattakhadhan nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adallu.
Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan cara mencabut ilmu itu langsung dari kepala-kepala manusia. Tadinya ulama mendadak bodoh, enggak. Tadinya banyak hafalannya, mendadak semuanya lupa, enggak. Tadinya cerdas, tiba-tiba boloon, enggak. Itu bukan menjadi sunnatullah. Apalagi kepada orang-orang soleh di kalangan para ulama. Enggak ada ulama tiba-tiba bleng pikun, enggak ada. Itu bertolak belakang dengan sunnatullah. Jadi kalau toh ada orang yang pikun, itu bukan dari kalangan para ulama. Makanya para ulama memberi resep untuk menghindari kepikunan. Apa? Banyak hafalkan Quran dan sunnah. Banyak fahami agama. Allah akan jaga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia. Tapi Allah akan mencabut ilmu dengan cara mewafatkannya para ulama. Orang-orang berilmu diwafatkan. Mati beserta seluruh ilmu yang dimilikinya sudah hilang. Sehingga tak ada satupun ulama yang tersisa. Apa akibatnya? Manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh, sebagai panutan, sebagai pemimpin, sebagai konsultan, sebagai inohong. Inohong itu pemimpin di kalangan manusia. Yang menjadi pemimpin orang bodoh tentang agama. Walaupun mungkin pintar dalam urusan dunia, tapi tentang agama bodoh. Dia bergelar profesor, doktor, insinyur di depan namanya, di belakang namanya ada lagi gelar-gelar lain. Tapi semua itu ilmu dunia. Saking pintarnya dalam urusan dunia, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi tentang agama dia bodoh. Yang kayak begitu diangkat menjadi tokoh, lalu ditanya tentang agama, dia berani berfatwa tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Lalu dia menanggung, memikul dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatannya. Nanti poin ini akan dibahas tersendiri. Dan inilah bahaya yang ketiga, berbicara tentang agama tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Dia tidak hanya jatuh, hancur, binasa sendirian, membawa banyak pengikut untuk ikut hancur, binasa bersama-sama. Dan kebinasaannya bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat nanti. Nanti orang bodoh yang diikuti ini di akhirat akan berantem, bertengkar hebat di akhirat nanti. Di akhirat nanti itu semua orang bertengkar. Orang tua bertengkar dengan anaknya. Istri bertengkar dengan suaminya. Kakak bertengkar dengan adiknya. Seseorang bertengkar dengan sahabatnya. Guru bertengkar dengan muridnya, bos bertengkar dengan bawahannya, bahkan seseorang bertengkar dengan dirinya sendiri. Antara jasad dengan ruhnya bertengkar, saling menyalahkan. Kenapa? Karena hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak, antara seseorang dengan saudaranya, adiknya, kakaknya, seseorang dengan sahabatnya, atasan dengan bawahannya, guru dengan muridnya, tidak dijalin di atas ketakwaan. Kalau ada sahabat melakukan kesalahan, segan menegur, takut merusak persahabatan, dibiarkan. Dosa dia
dosa. Dua-duanya. Nanti si sahabat ini diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena dosanya. Sahabat nuntut sahabatnya. Kamu dulu waktu di dunia kenapa membiarkan saya terjerumus dalam dosa malah mendukung saya? Gara-gara kamu saya celaka begini. Nah, dia membantah. Saya takut merusak persahabatan. Pertama itu, kedua, saya tahu karakter kamu. Kalau kamu salah, ditegur ngambek, belikan pundungan, baperan. Ada nggak kita punya teman salah lalu dinasihati, diingatkan malah ngambek? Ada yang kayak begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Nanti di akhirat bertengkar loh. Allah menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan, semua persaudaraan, semua pertemanan kelak satu sama lain akan menjadi musuh di akhirat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami istri, salah satunya soleh, yang lainnya salah. Satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Yang ahli maksiat mungkin istrinya, mungkin suaminya. Masuk diazab oleh Allah ke neraka. Dia nuntut suaminya. Gara-gara kamu tidak mendidik saya jadi kena azab. Bertengkar kan? Kata suaminya, saya sudah didik kamu, tapi kamunya ngeyel. Diingatkan, nasihati malah ngambek, malah nangis, malah baud, malah jamendud, malah cemberut. Ada yang begitu istri ketika berbuat salah ditegur sama suami ngamuk. Curhat. Ada apa banyak, Pak? Banyak apa semua? Semua. Bertengkar nanti suami istri di akhirat tuh. Ayah dengan anaknya, adik dengan kakaknya, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Kalau perhubungan, persaudaraan, suami istri, persahabatan, pertemanan, guru dengan murid didasarkan pada ketakwaan, kalau ada yang salah diingatkan secara lemah lembut. Yang diingatkan karena takwa, nerima, hatur nuhun, tos diemutan. Akhirnya dia rujuk kepada kebenaran, meninggalkan kesalahannya. Beres sudah. Kalau orang yang bertakwa, takwa menjadi dasar bagi hubungan, maka beres. Ini gak akan menjadi musuh sampai di akhirat. Tetap menjadi suami istri, tetap menjadi saudara, tetap menjadi sahabat. Termasuk seorang tokoh dengan pengikutnya, termasuk seorang guru dengan murid-muridnya. Kalau dasarnya ketakwaan, tetap akan menjalin hubungan baik sampai ke akhirat, saling menyelamatkan. Tapi kalau bukan ketakwaan yang mendasarinya, akhirnya gurunya salah, dibiarkan, tidak ditegur. Muridnya salah, diantap karap datara ngagu, tara nurut, sudah akan bertengkar di akhirat. Karena itulah, maka yang ketiga, bahaya dari berbicara, mengajar tentang agama tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Keempat, berbicara tentang agama tanpa ilmu, termasuk mengajar sebelum dia layak, sama dengan mengikuti hawa nafsu. Disebut ahlul ahwa, disebut ahlul jahal, disebut ahlul ro'yu. Itu sama. Ahli ro'yu, ahli hawa nafsu, orang-orang bodoh, itu semuanya adalah orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ilmu lawan dari kebodohan. Ilmu lawan dari ro'yu. Ilmu lawan dari hawa nafsu. Contoh, saya bukan dokter. Belum pernah belajar di fakultas kedokteran di bawah bimbingan para dokter ahli.
Saya hanya baca jurnal kesehatan, artikel-artikel tentang penyakit dan obatnya, hanya baca itu. Bukan seorang dokter. Boleh nggak saya mengobati orang yang sakit? Nggak boleh. Jahat apa tidak? Jahat. Bisa laporkan ke polisi? Bisa. Namanya apa? Malpraktek. Saya buka aja praktek pengobatan. Digerebek atau ke polisi. Ini dokter bukan. Mana buktinya bahwa Anda dokter? Ada ijazahnya? Dan seterusnya. Jahat tidak? Jahat. Padahal itu untuk urusan dunia. Lalu saya berbicara tentang masuk angin. Apa masuk angin? Saya akan fokus kepada istilahnya masuk angin. Dalam bayangan saya, ada angin yang masuk ke dalam tubuh. Mungkin hujanan, mungkin memotoran, ketebak angin. Anginnya masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam tubuh. Mual weh, gitunya. Itu kan istilah masuk angin, mual. Kebayang ada angin yang masuk. Saya berbicara tentang masuk angin. Dalam bentuk ada angin yang masuk. Itu ilmu atau ro'yu? Ro'yu, bukan ilmu. Ro'yu yang didasarkan kepada kebodohan. Saya berbicara tentang masuk angin dengan kebodohan, dengan ro'yu saya, dengan hawa nafsu saya. Atau dokter yang ahli kesehatan mendengar penjelasan saya tertawa, ngejek. Kalau ada angin yang masuk ke dalam tubuh, bocor atau tubuh. Kalau angin bisa masuk, apalagi virus, apalagi bakteri, mudah dong. Kalau begitu setiap saat kita bisa masuk angin. Istilah masuk angin itu hanya istilah, bukan berarti ada angin yang masuk. Lalu para dokter menerangkan dengan ilmunya. Dokter berbicara masuk angin dengan ilmu. Saya berbicara tentang masuk angin dengan ro'yu, dengan kebodohan, dengan hawa nafsu. Contoh tuh. Beda kan antara orang berbicara dengan ilmu, dengan kebodohan, dengan hawa nafsu? Beda. Dokter ilmiah karena memiliki ilmu. Saya mah tidak ilmiah tapi diilmiah-ilmiahkan. Saya lupa, saya pernah nggak cerita di sini? Saya sudah banyak cerita puluhan kali di banyak tempat. Kalau saya pernah di sini, punten diulang nggak apa-apa ya. Dulu ada seseorang, nggak SD pun tidak tamat, remaja pemuda. Saya nyaksikan sendiri, masih kecil. Orang itu punya borok di betisnya. Kata orang Subang mah, jiih. Jiih itu apa? Boroknya basah. Basahnya oleh nanah, bercampur darah putih yang keluar gitu ya. Ke dokter. Dokter lihat, olah jiih, nggak bisa dipakai salep. Dikasih obat pel. Dulu pelnya gede-gede sebesar koin. Makan 3 kali sehari. Orang ini paman saya rahimahullah. Sudah meninggal sekarang. Tapi meninggalnya bukan karena borok. Paman saya ini pas mau makan obat ini bilang ke nenek saya, "Mak, kenapa ya yang jadi masalah kaki borok, tapi obatnya itu diminum, pel berupa pel diminum. Kenapa enggak dikasih salep?" Kata nenek saya, "Itu kan obatnya dari dalam. Pelnya diminum nanti dari dalam tuh." Paman saya mikir lagi, kalau dari dalam pertama pahit, kedua nyebar ke seluruh tubuh, nggak fokus ke sana, ketiga lama kan perjalanannya. Oh jadi ini obat dimakan dari dalam. Dia mikir, kenapa tidak dihancurkan lalu ditaburkan ke boroknya. Dia mikir, oh ini lebih efektif. Tidak pahit, fokus ke sana dan langsung seketika itu juga ya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu pil digerus.
Terus ditaburkan, dipurulukan, dibalurkan. Ini efektif. Dilakukan sehari 3 kali. Apa yang terjadi? Tambah basah, tambah gede. Sampai habis. Setelah habis datang lagi ke dokter. Dok, kok tambah gede? Obatnya habis? Habis. Berapa kali sehari? 3 kali sehari. Bingung. Kenapa ya? Gak mempan dosisnya gitu. Bener dimakan? Enggak dimakan. Dikumahakan, dipurulukan, dasar bergung. Bukan begitu cara kerja obat. Coba. Orang tadi berpikirnya logis rasional tidak? Logis rasional menurut kebodohannya. Disangkanya nih. Cara kerja obat itu kayak begitu. Jadi resep yang diberikan oleh dokter diutak-atik oleh otak dia, oleh ro'yu dia, oleh kebodohan dia. Akhirnya salah. Bukan tambah sembuh, tambah gede itu boroknya. Lalu oleh dokter diterangkan, enggak. Diterangkan gimana ngerti, mana mata tuh ke dokter. Makan bukan dipurulukan. Siap dok gitu. Dikasih lagi obat. Untuk samingguan deui. Makan ulah dipurulukan. Ya, ayeuna mah nurut. Setelah itu baru agak kering, mengecil, tidak gatal lagi. Setelah agak kering datang lagi ke dokter. Tah ayeuna karek dikasih puder. Tahu puder? Bubuk. Ya. Ditaburkan, dibengker sama perban. Lama-lama kering baru sembuh. Kalau nurut ke ahlinya begitu sembuh. Tapi kalau penjelasan ahlinya di otak-atik sama kebodohan dia, tambah parah. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Jadi kalau berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu sama dengan berbicara dengan kebodohan, diistilahkan berbicara dengan ro'yu, diistilahkan berbicara dengan hawa nafsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapa orang yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu petunjuk dari Allah. Berkata Imam Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ayat ini menunjukkan siapa orang yang berbicara bighairi hudam minallah, tanpa mengikuti petunjuk ilmu dari Allah, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu lawan dari ilmu. Orang yang berbicara tanpa ilmu berarti berbicara atas dasar hawa nafsu. Istilah lain dengan berbicara dengan kebodohan. Istilah lain dari berbicara dengan ro'yu. Ro'yu, kebodohan, hawa nafsu itu sama. Berbicara tanpa ilmu. Itu yang menyebabkan haram berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yu. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Dalam riwayat lain, man fassara al-Quran bi ra'yihi au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang kitab Allah atau menafsirkan Quran tanpa ilmu dengan ro'yu tanpa ilmu. Dengan ro'yu berarti tanpa ilmu, dengan kebodohan, dengan hawa nafsu, maka siap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Jadi berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu dengan kebodohan berarti mengikuti hawa nafsu. Inilah bahaya yang keempat. Bahaya yang kelima. Plus keenam karena menyatu. Yang hiji yaitu berbicara tentang agama tanpa ilmu sama dengan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu kejahatan itu.
sopan, belegug kepada Allah dan Rasulnya. Mendahulukan ro'yu daripada kalamullah dan sabda Rasulnya. Daripada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah sumber ilmu. Ini disisihkan, didahulukan hawa nafsunya atau kebodohan. Itu sama dengan apa? Mendahului Allah dan Rasul. Dan itu terlarang. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mendahului Allah dan Rasulnya berarti mendahulukan ro'yunya, kebodohannya, hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah. Quran, firman Allah disisihkan. Hadis, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikepinggirkan. Yang didahulukan ro'yu dia, hawa nafsu dia, kebodohan dia. Terkena dengan larangan ini. Lihat ayat keduanya, bahaya keenamnya. Apa bahaya keenam? Yaitu gugur semua amal pahala yang kita kumpulkan dari ibadah dan amal soleh kita. Kita sholat ada pahala, kita saum ada pahala, kita ngaji ada pahala, kita baca Quran ada pahala, kita infak sodakoh ada pahala. Setelah banyak numpuk, ternyata gugur, hilang, musnah. Ibarat debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Hanya karena apa? Hanya karena mendahulukan ro'yu, pendapat, kebodohan dan hawa nafsu kita dengan menyampingkan Quran dan Sunnah, menyampingkan ilmu. Lihat ayat kedua dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Terus antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara dalam berbicara melebihi dari suara Nabi. Seperti kalian meninggikan suara di atas suara kalian, di atas teman-teman kalian. Kalau ke sesama teman boleh, nggak apa-apa. Di hadapan Nabi nggak boleh suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi alaihissalatu wassalam. Apa akibatnya? Antah bato a'malukum. Nanti batal amal-amal kamu, terhapus pahala kamu. Wa antum la tashurun, tanpa kalian sadari. Nah, kita kan sekarang tidak sezaman dengan nabinya. Kita ketika berbicara nggak mungkin melebihi ketinggian suara Nabi karena nabinya nggak ada di hadapan kita. Kalau para sahabat, iya sezaman. Apakah ayat ini tidak berlaku bagi kita? Berlaku. Bagaimana bentuknya? Para ulama menjelaskan. Meninggikan suara kita, nadanya lebih tinggi di atas nada suara Nabi, itu punten rada kasar, kekurang ajaran terendah kepada Nabi. Isi omongannya benar, isi omongannya ini tidak salah, cuma nadanya lebih tinggi, itu aja terlarang. Apalagi kalau isi omongannya bertolak belakang atau menyimpang dengan sabda Nabi SAW. Itu lebih terlarang lagi. Mana sih yang lebih, punten sekali mana yang lebih kurang ajar? Seseorang yang isi omongannya baik, benar, tapi nadanya lebih tinggi di hadapan gurunya. Hei po, gitu ya, tinggi di hadapan gurunya. Isinya benar. Isinya itu tidak ada kesalahan. Benar. Tapi nadanya lebih tinggi. Lancang tidak? Lancang. Sopan tidak? Tidak sopan.
Tapi dibanding suaranya lebih lebih rendah, lemah lembut, tapi isinya buruk. Bapak sia kamanawe kamari. Lebih kurang ajar mana? Lebih kurang ajar yang lemah lembut tapi isinya buruk. Isinya bertolak belakang dengan ajaran sang guru. Ini lebih kurang ajar lagi walaupun nadanya rendah, sopan, santun, sambil tersenyum. Tapi senyum tapi isinya buruk itu kan nyinyirnya, sentimennya. Arisia gente. Lemah lembut sopan tapi isinya aduh nyelekit pisannya. Karena itulah berbicara melebihi dari nada bicara Nabi SAW sudah dosa besar, berakibat gugur pahala kebaikan kita, apalagi menyelisihi ajaran Nabi SAW. Kekurang ajarannya lebih tinggi lagi daripada yang tadi. Maka bahaya keenam, berbicara tentang agama tanpa ilmu itu lebih tidak sopan dibanding berbicara dengan nada yang lebih tinggi dibanding nada suara Nabi SAW. Dan akibatnya gugurlah amal-amal pahala kebaikan yang pernah diraih oleh orang tersebut, kemudian hilang tanpa bekas. Inilah yang kelima dan keenam. Jadi yang kelima, orang yang berbicara tanpa ilmu tentang agama Allah berarti mendahului Allah dan Rasulnya. Plus yang keenamnya berakibat gugurlah pahala-pahala kebaikan. Itu poin keenam. Bahaya yang ketujuh adalah orang itu sudah disinggung tadi menghasilkan dosa jariyah. Apa itu arti jariyah? Mengalir terus sampai kiamat walaupun orangnya sudah mati. Tapi kejahatannya, dosanya, kesalahannya walaupun sudah mati masih diamalkan oleh orang banyak. Orang mengajarkan kejahatan, tata cara nyopet, tata cara nipu, tata cara berbuat jahat, diajarkan kepada 10 murid. Akhirnya 10 murid ini pintar nyopet, tadinya nggak bisa nyopet. Setiap kali muridnya yang 10 nyopet, dia memikul dosa atas perbuatan mencopetnya. Gurunya juga kebagian dosa dari amalan murid-muridnya. Walaupun gurunya nggak ikut nyopet, nggak. Cuma jadi bos store. Mau setor mau tidak, dia tetap kebagian dosa dari aksi copet murid-muridnya. Gurunya tidur. Murid-muridnya beraksi nyopet. Dalam tidurnya sang guru dapat dosa. Bukan dosa dari tidurnya, tapi dari aksi copet murid-muridnya. Geletuk temu gurunya mati, dikubur di alam kubur. Murid-muridnya masih beraksi nyopet. Maka dosa nyopetnya ngalir terus ke alam kubur. Murid-muridnya ngajarkan lagi cara-cara nyopet ke murid-muridnya lagi. Satu orang punya 10 murid. Ini ada 10 murid. Jadi ada 100 copet-copet baru. 10 murid ini mati. 100 copet beraksi. Setiap 100 copet beraksi, murid yang 10 yang sudah mati dapat dosa. Gurunya yang pertama kali mengajarkan juga dapat dosa. Terus dosa jariyah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itham mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, kepada ilmu. Kalau orang itu berilmu, mengajarkan ilmunya.
Dia punya kapasitas, punya ilmu yang benar, diajarkan. Dia dapat pahala ditambah pahala dari amalan murid-muridnya tanpa mengurangi pahala dari murid-muridnya sedikit pun. Kalau yang diajarkannya benar. Tapi siapa orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak tata cara berbuat jahat, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesesatan, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jariah tuh dosanya, ngalir terus sampai hari kiamat. Jadi kalau kita menjadi perintis dari sebuah keburukan, orang-orang yang mengikuti keburukan itu memikul dosa bagi mereka, dan kita yang merintis keburukan itu memikul dosa mereka semua tanpa mengurangi dosa masing-masing mereka sedikit pun. Mereka berdosa, tapi kitanya, wah, semua pengikut kita dosanya dipikulkan ke kita. Bayangkan itu sampai hari kiamat walaupun kita yang sudah mati. Kita ajarkan tata cara wudhu, tapi salah. Dosa, kebid'ahan. Itu terus ngalir dosanya ke kita. Setiap kali murid kita wudhu dengan cara yang salah, dia dosa, kita juga ikut memikul dosa. Tanpa mengurangi dosa si murid sedikit pun untuk dirinya. Tata cara sholat salah. Tata cara beragama salah, keliru, dosa, terjerumus dalam dosa kebid'ahan, maka sang guru memikul dosa semua muridnya tanpa mengurangi dosa-dosa masing-masing murid sedikit pun. Terus sampai kiamat tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dosanya tambah lama, tambah numpuk. Tambah lama, tambah besar. Tambah lama, tambah berat bebannya, hisabnya di akhirat nanti. Ini efek ketujuh. Efek buruk bahaya ketujuh dari berbicara mengajar tanpa ilmu, yaitu memikul dosa jariyah. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Kedelapan. Berbicara tentang agama tanpa ilmu itu salah satu di antara tujuan target setan dalam menggoda manusia. Cara setan menggoda manusia banyak. Di Bandung ini sekarang setiap hari Selasa dibahas tuh. Tipu daya setan, tata cara setan dalam menggoda manusia, menyesatkan manusia itu banyak. Kita salah satunya kita bahas, yaitu salah satu cara setan menyesatkan manusia, menggoda manusia adalah agar manusia berani berbicara tentang agama tanpa ilmu. Itu jebakan setan, bukan jebakan Batman. Itu perangkap setan, bukan perangkap ikan. Itu adalah talbis iblis, tipu daya iblis. Agar manusia sesat dan menyesatkan banyak orang. Ini oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 169. Allah berfirman tentang setan. Apa kata Allah? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hanyalah setan itu menyuruh kalian tentang 3 hal. 3 kejahatan besar. Dimulai dari kejahatan besar terkecil, diakhiri oleh kejahatan terbesar. Apa 3 kejahatan yang diperintahkan oleh setan kepada manusia? Innama ya'murukum bisu. Hanyalah setan itu memerintahkan kepada kalian untuk berbuat buruk. Wal fahsya, dan berbuat keji. Itu yang kedua.
Dan ketiga yang terakhir yang lebih besar, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah itu berarti berbicara tentang agama, tapi tanpa ilmu, nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, nggak menguasai hadis, nggak memiliki dasar-dasar ulum syariah, nggak memiliki background pendidikan tentang hal itu, hanya baca terjemah. Lalu dia mengajar dari hasil bacaan terjemah. Terjemahnya aja belum tentu pas, belum tentu benar. Banyak biasnya. Hasil terjemahan yang bias itu dibaca, difahami lebih banyak lagi biasnya, penyimpangannya, kekeliruannya. Lalu diajarkan ke orang. Orang ini dhal wa mudhil, dan orang itu masuk ke dalam jebakan setan. Kenapa berbicara tentang agama tanpa ilmu merupakan kejahatan lebih besar daripada su' dan fahsya? Karena su' dan fahsya pertama dilakukan oleh pelakunya tanpa mengajak orang lain. Ini yang pertama. Jadi dia sesat sendiri, tidak menyesatkan orang lain. Sedangkan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dirinya sesat, orang lain ikut terbawa sesat. Namanya juga bicara, ya enggak? Ngajar. Kedua, pelaku su' dan fahsya menyadari, meyakini apa yang dilakukan itu salah, keliru. Seperti orang mencuri. Orang umpamanya berjudi, orang mabuk, orang berzina, orang bergibah. Para pelaku itu sadar nggak bahwa dirinya salah? Sadarnya. Dia mau nggak kesalahannya dilakukan oleh anak-anak turunannya? Nggak mau ya. Walaupun saya umpamanya kelakuan begini, mudah-mudahan anak saya menjadi kiai, kan gitunya doa bangsat ogenya. Gak mau saya. Kenapa kamu ngerampok, judi, kenapa kamu umpamanya mabuk? Ya supaya anak-anak saya juga kayak saya. Ada yang begitu? Enggak. Yang banyak ngomongnya, walaupun saya bangsat, walaupun saya maling, walaupun saya jahat, walaupun saya ahli maksiat, saya berharap anak saya menjadi kiai. Ada bangsat yang ngomong begitu? Banyak. Gak mau nurun ke anaknya. Sadar itu salah, sadar itu keliru. Sadar bahwa dia harus berhenti dan suatu saat pasti ingin berhenti, ingin tobat. Tapi orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu merasa benar dengan kesalahannya. Makanya ketika diingatkan, dikoreksi, ngamuk, merasa dihinakan. Merasa tidak dihargai, merasa dilecehkan. Merasa dihujat, merasa dibuli, akhirnya membela diri dia. Balik menghujat melebihi daripada kritikan yang dia terima. Dia terjerumus ke dalam perbuatan takabur. Apa takabur? Al-qibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Takabur itu tidak menerima koreksi ketika dia salah. Dan melecehkan manusia yang mengkritiknya dibully, dikuliti. Kamu pendidikannya apa? Bukan agama, ngaca dong. Dibully itu. Dihinakan karena dia dengan diingatkan kesalnya merasa terhina dengan hal itu. Takabur itu. Orang ini masuk jebakan setan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah kitab tafsirnya ketika menerangkan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kata Allah, ciri orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan terus aw zalamu anfusahum. Terus dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika mereka berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri, itu dosa besar. Orang takwa bukan orang maksum. Suka terjerumus ke dalam dosa besar? Suka, ini ayatnya. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka berbuat keji atau zalim kepada sendiri, cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya, karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus di atas dosanya padahal tahu itu dosa. Jadi orang takwa orang yang suka dosa besar tapi langsung istighfar, tobat, berhenti. Adapun orang yang ketika berbuat dosa, terjerumus ke dalam maksiat besar, diingatkan, malah ngeyel, malah balik menyerang, terus menerus di atas dosanya, orang itu terkena jebakan setan. Lalu Imam Ibnu Katsir menukil suatu riwayat. Nabi SAW bersabda, qala iblis, berkata iblis, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis, aku akan hancurkan, akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia banyak berbuat dosa, dengan itu mereka binasa, terkena azab Allah. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sayang, kata iblis, manusia menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berbuat dosa, tobat, terhapus lagi dosanya. Sudah capek menggoda, setelah berhasil menggoda, tobat. Rugi nggak iblis? Rugi, capek gawe? Teka pakai. Sudah capek berbuat, sudah berhasil, tobat. Terhapus lagi dosanya. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa ibarat orang yang tidak berdosa, sama dengan orang yang tak berdosa. Falamma ra'aitu dzalik, kata iblis, ketika aku melihat hal demikian, ahlaktun nas bil ahwa. Aku binasakan manusia dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hatinya. Fayahsabuna annahum minal muhtadin. Maka manusia setelah terjerumus ke dalam dosa, dia berpikir. Dibisikkan oleh iblis satu apologi, argumentasi, yang menyebabkan dia tidak merasa bersalah atas kesalahannya. Dia menyangka dirinya di atas petunjuk. Fayahsabuna annahum minal muhtadin. Dia menyangka benar ini sesuai dengan petunjuk. Kalau yang dilakukannya merasa benar, apa dia tobat nggak? Nggak akan tobat. Tobat dari apa? Saya nggak salah kok. Yang menyalahkan saya itu yang salah, kan gitu tuh. Ini efek berbicara tentang agama Allah atas nama Allah tanpa ilmu, sesat menyesatkan, tapi diberi argumentasi oleh setan. Yang kamu omongan tuh bener loh, nggak salah, nggak keliru, nggak perlu tobat, nggak perlu direvisi, nggak perlu diubah. Yang nyalahin kamu itu yang salah. Tuh jebakan iblis tuh kayak begitu tuh. Karena memang iblis menggoda agar manusia berbicara tentang agama tanpa ilmu lalu sesat dan menyesatkan. Oh, dosanya jariah. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 169 tadi tentang setan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hanyalah setan itu menyuruh kalian untuk berbuat berbuat jahat, berbuat buruk. Terus wal fahsya, berbuat keji. Terus wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ini jebakan setan. Lihat betapa banyak keburukan dari mengajar tentang agama tanpa ilmu. Ini sebuah kesalahan besar. Oleh karena itulah, maka
Kalian ini santri-santri. Tekuni terlebih dahulu ilmu. Sampai ilmu itu tertancap kuat, berakar dalam hati tubuh kita dan mewarnai seluruh amalan kita dan ucapan kita. Kalau kita berbicara selalu berdasarkan ilmu. Kalau kita beramal selalu merupakan pengamalan dari ilmu. Sehingga menjadi indah. Perilaku kita merupakan akhlak yang mulia karena manifestasi dari ilmu. Perwujudan, pengamalan langsung dari ilmu. Nah, ilmu akan bertambah kuat baru nanti saatnya kita mengajarkannya ke tengah umat. Dan ini makan proses? Iya, makan proses. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisyittah, sa'unabbi'uka bitafsil. Hei saudaraku, kalian tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan jelaskan kepada kalian ke 6 hal ini secara rinci. Pertama, zakat. Kecerdasan memang harus. Kedua, wahirsun. Semangat, jangan memble. Jangan mageran, pewean, rebahan gitu ya. Tahu mager apa? Malas gerak. Tahu pewe apa? Posisi enak, malas. Pagawai nanti nangkep hariku, nangge gado, usang angge, bari ngorong. Itu kaum rebahan, gak akan dapat ilmu. Harus bersungguh-sungguh, harus semangat. Wahirsun, wajtihadun, dan dengan ijtihad, dengan kesungguh-sungguhan. Semangat tinggi, aplikasikan dalam kesungguh-sungguhan. Wabulghatun, dengan biaya yang besar. Andai kita punya uang 1 triliun dolar lagi, bisa dipakai alat membeli ilmu, niscaya kita akan beli ilmu dengan uang 1 triliun. Itu bisa jadi ulama besar. Tapi sayang ilmu gak bisa dibeli dengan uang. Tapi tanpa uang, tanpa biaya, ilmu susah didapat. Tahu nggak Imam Malik untuk belajar ilmu berapa biaya yang beliau butuhkan? 40.000 dinar. 40.000 dinar. 1 dinar kalau diuangkan sekarang itu mungkin sekitar 8 juta. 1 gram berapa sekarang? Hampir 2 jutanya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dirham. 1 dinar. Bukan dirham. 1 dinar. Jadi 1 dinarnya kalau dirupiahkan berapa? 8 juta lebihnya. Ini 40.000 dirham. Berapa miliar. Sampai Imam Malik itu membongkar rumahnya. Kemudian kayu-kayu atapnya itu dijual untuk biaya thalabul ilm. Mahal enggak? Mahal. Tapi hasilnya lebih dari sepadan. Karena itulah kata Imam Syafi'i wabulghah, bekal. Kalau umpamanya kita mondok sebulan berapa? 1.500.000. Masuknya berapa? 15 atau 20 juta. Dianggap mahalnya. Super murah dibanding ilmu yang nanti didapat. Karena ilmu yang dapat sampai ke akhirat. Kalau uang walaupun 1 triliun dolar, salah di dalam menggunakannya, di akhiratnya jadi tuntutan, jadi beban. Dihisab. Harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Gak ada yang enak akibat dari harta ini. Enak ketika memilikinya saja. Tapi setelah itu bebannya berat hisabnya. Kecuali kalau harta itu
dibelanjakan secara benar akan meringankan kita. Salah satu cara yang benar membelanjakan harta adalah dipakai biaya menuntut ilmu. Jangan merasa lebar sayang dengan uang segede apapun demi ilmu. Para ulama dahulu menjadi ulama besar gak gratis loh. Uangnya sampai ribuan, puluhan ribu dinar. Kalau diuangkan sekarang miliaran. Ini persaksian Imam Syafi'i, pernyataan wabulghah dan perbekalan finansial. Pertama kecerdasan, yang kedua semangat yang tinggi, tidak memilih. Yang ketiga sungguh-sungguh, tidak berleha-leha. Keempat dengan biaya yang tinggi. Kelimanya wasuhbatu ustadzin, bersahabat, berdekat, selalu bersama-sama ustadz. Pulungan ucapannya, perilakunya itu aplikasi nyata dari ilmu sang ustadz. Dan yang terakhir yang keenam, watulu zamanin, dan waktu yang cukup panjang. Mencari ilmu itu tidak seperti bikin bala-bala. Saat itu diadon, saat itu digoreng, beberapa menit kemudian asak. Apa asak teh? Matang, saat itu dimakan, hari itu keluar lagi. Itu mah bikin bala-bala. Belajar bukan bikin bala-bala. Tahunan, puluhan tahun, belasan tahun. Antum jangan menyangka ustadz-ustadz sekarang yang berdakwah ke sana kemari teh baru lahir kemarin. Nggak ada. Semua ustadz rata-rata jenggotan, banyak yang jenggotnya sudah putih. Itu menunjukkan apa? Puluhan tahun mereka belajar. Pengorbanannya tidak ringan. Disertai dengan derai cucuran keringat, deraian air mata, dan penderitaan serta kanyeri kaperih yang lainnya. Fisiknya, psikisnya, finansialnya. Mereka dahulu sudah banyak berkorban. Itu yang dialami oleh para ulama zaman dahulu. Apa yang harus dilakukan? Sabar dan ulet. Kita sudah menjelaskan adab-adab mencari ilmu. Salah satunya al-mutsabarah. Mutsabarah itu ulet, tekun, tidak gampang bosan, tidak gampang bete, tidak gampang jenuh, tapi terus-menerus mereka bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya. Nah, inilah poin terakhir dari kesalahan yang banyak dilakukan oleh para penuntut ilmu, yaitu mengajar sebelum layak, mengajar sebelum memiliki ilmu. Apa judul kita sekarang teh? Berdakwah tanpa ilmunya, mengajar tanpa ilmu. Itu sebuah kesalahan besar yang harus dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Fokuslah pada tugas kita menuntut ilmu. Kelak kalau sudah tiba masanya kita harus mengajar, barulah kita masuk ke jenjang tersebut. Ya, cukup ya hari ini sampai di sini saja, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi kajian pada kesempatan hari ini. Mangga. 1. Bagaimana strip? Apa yang terjadi ketika seorang guru agama yang memiliki wawasan ilmu dan pengetahuan yang luas tentang agamanya, tapi tindakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya? Apakah saya berdosa? Saya teh siapa dia? Guru tadi? Iya berdosa. Ilmunya tinggi, amalnya rendah. Bertolak belakang dengan ilmu yang diajarkan. Kita sudah jelaskan, bila ilmu yang tidak diamalkannya ini merupakan perkara yang wajib untuk diamalkan,
tapi dia tinggalkan, iya dia dosa besar. Ayat-ayat dan hadis yang mengancam orang yang berilmu tanpa amal ditujukan untuk orang seperti berilmu tentang perkara-perkara wajib tapi dia tidak laksanakan. Mengajarkan rukun Islam, sholat, saum, zakat, haji. Dia sendiri sholatnya belang-belang. Saumnya juga belang-belang. Haji tidak, padahal dia sudah wajib, sudah mampu. Terkena dengan ancaman beberapa ayat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Itu ayat-ayat yang isinya apa? Mencela orang yang berbicara, amalnya tidak sejalan dengan isi pembicaraan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, di neraka nanti ada orang lari-lari mengitari neraka dalam keadaan ususnya terburai, keluar dari perutnya. Dia memegang perutnya sambil lari-lari ditonton oleh ahli neraka. Para ahli neraka kenal. Ya fulan ma sya'nuk? Alam ta'murna bil ma'ruf wa nahaitana anil munkar? Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu di dunia kamu suka amar ma'ruf nahi munkar? Suka merintahkan kami berbuat yang ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Kenapa kamu seperti ini? Si horeng orang ini ustadz atau da'i. Orang ini menjawab, bala kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam atih wa nahaitukum anil munkar wa atih. Ya, dulu saya suka merintahkan kalian untuk berbuat ma'ruf, aku sendiri tidak melakukan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri masih melakukannya. Nah, di nerakanya waliyadzubillah di akhirnya kayak begitu. Nah, itu diperuntukkan bagi orang mengajarkan ilmu yang wajib untuk diamalkan, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, dosa besar. Dan berakhlak yang baik wajib. Kalau orang mengajarkan kebaikan akhlak tapi akhlak dia bejat, berarti meninggalkan kewajiban yang dia sudah ajarkan. Dia terkena ancaman tadi. Tapi kalau yang dia ajarkan itu hukumnya sunnah. Dia ngajar ke murid-muridnya, wahai anak-anakku, kalau malam kalian bangun sepertiga akhir malam, coba tahajud. Tapi gurunya sendiri sampai subuh baru ngorejat. Pas adzan subuh baru bangun. Dia tidak mengamalkan keutamaan tahajud yang dia ajarkan ke murid-murid. Dosa apa tidak? Tidak dosa. Karena dia hanya menganjurkan yang sunnah. Kalau yang sunnah dia tidak lakukan, dia tidak terkena dosa. Anak-anak setiap Senin Kamis itu coba saum. Dia sendiri ke restoran setiap Senin Kamis. Tidak pernah saum. Dosa enggak? Enggak. Apa dia melanggar ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apa dia melanggar ayat lima taquluna ma la taf'alun? Tidak. Karena yang diajarkan yang sunnah. Dan sunnah kalau ditinggalkan dosa apa tidak? Tidak dosa. Dia tidak boleh ditembak dengan ayat tadi. Tidak boleh tembak dengan hadis, kamu nanti neraka ususnya terburai keluarlah dari. Enggak. Karena dia meninggalkan amalan yang sunnah. Ya. Lalu bagaimana kita menavigasi, menilai kredibilitas dan integritas mereka dalam menavigasi itu apa? Navigasi itu kan nyetir ya. Yang nyetir itu disebut apa?
navigator. Pilot, supir, driver itu navigator. Lalu bagaimana kita menavigasi, menilai kredibilitas dan integritas mereka dalam hal tadi ya. Kalau yang ditinggalkan oleh Ustadz ini amalan wajib, dia dosa. Ingatkan dengan sebaik-baik cara. Tapi ya kalau yang dia tinggalkan amalan sunnah, nggak boleh dicela. Mencela orang yang meninggalkan amal sunnah itu sama dengan memaksa orang mengamalkan amalan sunnah. Ilzamun nas ala nawafil la yajuz. Memaksa orang untuk melakukan amalan sunnah ini tidak boleh. Allah dan Nabi-Nya aja tidak memaksa orang untuk melakukan amalan sunnah, hanya menganjurkan, tidak mengancam dengan hukuman, tidak menyatakan berdosa, tidak menghinakan, enggak. Tapi anjuran iya. Kalau anjuran tidak dilaksanakan nggak boleh dicela. Kamu tadi malam tahajud enggak, kebablasan. Ya si atama pika sebelum engkau guru, nggak boleh, itu mencela. Allah dan Rasulnya dia tidak mencela orang seperti itu. Tapi menganjurkan, iya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang mukmin ahli surga itu mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu dini hari mereka beristighfar, meminta ampunan. Ya anjuran banyak tapi tidak wajib. Kedua, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan ada rahmatnya. Doanya di akhir. Harusnya di awal, tapi tidak naon lah. Jujur Ustadz, saya baru melangkah dan memantapkan diri untuk berhijrah. Namun terkadang iman saya selalu diombang-ambing, naik dan turun. Hebat kalau terkadang, kalau saya sering. Berarti jarang ini. Kebanyakan naik terus. Terkadang iman saya terombang-ambing, naik dan turun. Semua begitu ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu turun dan naik. Agar saya semakin mantap dalam berhijrah dan tidak terjerumus kembali ke jalan yang salah, serta mendapatkan akidah, pemahaman lurus berdasarkan Quran Sunnah. Saya terngiang-ngiang dengan Al-Quran Surah Yasin 20:21 ketika mengikuti kajian yang diadakan komunitas saya. Jujur waktu itu saya ketiduran dan kurang menyimak mengenai penjelasan makna dan arti dari ayat tersebut. Syukran jazakallahu khair. Pertanyaannya apa? Cuma laporan. Ada nggak tadi pertanyaan bisi kaliwatnya? Jujur, saya baru melangkah dan memantapkan diri untuk hijrah. Ini masih laporan, nggak ada pertanyaan. Namun terkadang iman saya turun, terombang-ambing, naik dan turun. Masih laporan. Agar saya semakin mantap, ya sudah pembuka pertanyaan. Tapi pertanyaan nggak ada tadi ya. Agar saya semakin mantap dalam berhijrah dan tidak terjerumus kembali ke jalan yang salah, serta mendapatkan akidah, pemahaman lurus yang berdasarkan Quran Sunnah, saya terngiang-ngiang dengan Quran Surah Yasin 20:21. Ini masih laporan kan? Ketika mengikuti kajian yang diadakan komunitas saya, masih laporan. Jujur waktu itu saya ketiduran, laporan juga. Dan kurang menyimak mengenai penjelasan makna dan arti dari ayat tersebut. Titik, semuanya laporan. Nggak ada pertanyaan. Ya, laporannya diterima.
Saya tidak menangkap ada pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Cung, ada yang mau ngacung bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya terkait tadi ada poin yang disebut dosa mengalir. Nah, ketika ada perkara, misalnya ada kasus, dulu dia itu misalnya tadi kan contoh preman atau perampok, dia mengajarkan itu. Nah, ketika itu dia bertobat. Setelah bertobat tapi dia punya muridnya masih mengamalkan hal yang salah. Nah, bagaimana cara menghentikan dosa yang mengalir itu? Sedangkan si guru sudah bertobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Ya, orang mengajarkan keburukan. Banyak murid yang mengamalkan keburukan. Lalu sang guru bertobat. Apakah dosanya masih mengalir? Ini bukan hanya teralami oleh para preman yang tadi dicontohkan. Tapi juga oleh para ulama. Betapa banyaknya ulama yang tadinya memiliki pemahaman yang salah, keliru dan mendakwahkannya. Berdebat, mempertahankan pendapatnya yang keliru, selalu menang. Tapi suatu saat dia menyadari bahwa dia salah, keliru. Contohnya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dulu dia tokoh dan ulama Mu'tazilah. Berguru ke ayah tirinya namanya Ali Al-Jubai. Dan menjadi ahli debat yang tak tertandingi. Orang Syiah berdebat dengan dia, nggak ada yang berani, kalah. Sampai usia 40 tahun. Dia merenung, ternyata ada banyak kekeliruan dalam pemahamannya. Terutama pemahaman Mu'tazilah tentang asma dan sifat Allah. Yang menyatakan Allah nggak punya sifat kecuali satu, yaitu esa saja. Salah satu akidah dari Al-Usulul Khamsah atau 5 akidah Mu'tazilah, salah satunya adalah Tauhidullah. Tapi makna Tauhidullah adalah Allah asa dan tidak memiliki sifat lain. Ditolak sifat-sifat lain dari diri Allah oleh Mu'tazilah. Karena meyakini kalau Allah punya sifat selain asa, berarti Allah menyerupai makhluk. Semua makhluk memiliki sifat itu. Allah mendengar, makhluk mendengar. Oh, kalau gitu Allah nggak mendengar. Allah melihat, oh makhluk juga melihat. Oh, kalau begitu Allah juga tidak melihat. Makhluk berbicara, kalau begitu Allah tidak berbicara. Gitu. Jadi semua yang Allah terangkan tentang diri Allah, innallaha sami'un basir. Innallaha umpamanya selain sami'un basir, umpamanya apa? Azizun hakim. Dan seterusnya. Itu sifat dimiliki makhluk. Enggak, Allah enggak boleh serupa, ditolak. Hanya oleh ra'yu. Lalu dia berpikir enggak mungkin Allah enggak punya sifat. Salah nih pola pikir Mu'tazilah. Padahal dia sudah ahlinya di bidang itu, enggak ada yang mengalahkan dia dalam hal berdebat. Semuanya kalah. Akhirnya berubah. Allah harus punya sifat. Lahirlah sifat yang 9. Diajarkan kepada murid-muridnya. Ditambah asalnya 7, 9, 11, lalu 13. Lahirlah sifat 13, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, kalam, dan seterusnya.
Salah satu muridnya Imam Al-Maturidi. Dikembangkan lagi oleh Imam Al-Maturidi jadi 20. Mikir lagi. Karena dari segi fiqih, Abu Hasan Al-Asy'ari menganut faham Syafi'i. Banyak kitab-kitab Syafi'i yang dibahas, yang dikaji. Ternyata akidah tentang asma wa sifat bertolak belakang dengan penjelasan Imam Syafi'i. Terus dapatlah penjelasan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai akhirnya beliau menjelaskan dalam kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ini kitab yang paling awal kita bahas ketika dakwah di Bandung pertama kali tahun 90-an. Kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Di awal kitab itu beliau menyatakan wa bima yaqulu Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal nahnu bihi qailun. Dan terhadap apa yang diyakini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kami juga berkeyakinan seperti itu. Itu di usia 40 tahun dia menanggalkan pemahaman Mu'tazilahnya. Dia datang ke Masjid Agung lalu berkata di hadapan manusia, inni khalaqtu ma'taqadtu sabiqan kama khalaqtu thiyabi hadza. Aku menanggalkan keyakinanku yang lama sebagaimana aku membuka pakaianku ini, dibuka pakaian luarnya lalu dilemparkan. Rujuk dia dari Mu'tazilah lalu merumuskan akidah tentang sifat Allah yang 13. Yang kemudian itu dikenal dengan Asy'ariyah. Lalu berpikir lagi ini juga keliru, salah. Lalu rujuklah kepada pemahaman as-salafus soleh seperti yang dituturkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu beliau jelaskan dalam kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, dijelaskan juga kitab Maqalatul Islamiyin tentang rujuknya beliau. Pertama, wajib rujuk meninggalkan akidah lama yang keliru. Kedua, umumkan. Bila kita memiliki akses berhubungan dengan mantan murid kita, kasih tahu itu keliru, yang saya ajarkan salah, sudah saya ralat begini-begini. Kalau yang tidak memungkinkan, umumkan seterbuka mungkin. Saya sudah rujuk kepada yang benar, saya sudah meninggalkan yang lama. Para ustadz-ustadz dulu awalnya begitu. Dulunya sebelum mengenal manhaj yang hak, mereka hizbiyun, harakiyun. Termasuk saya, saya akui. Dulu saya mengajarkan akidah yang keliru, yang salah, fikih yang salah, yang keliru, yang saklek gitu ya. Dan banyak binaan saya yang menerima, mengamalkan, mengajarkan lagi. Setelah kita rujuk, yang benar kita umumkan dulu, salah, keliru ini yang benar. Kalau ketemu, dikasih tahu. Dulu saya ngajarkan begini ya. Itu keliru, salah, yang benar sekarang begini. Ya kalau yang enggak ketemu, umumkan saja. Apalagi sekarang ada media sosial. Kita umumkan secara terbuka. Dulu saya begitu, keliru. Sekarang begini, yang benarnya berdasarkan ini. Kesalahan dulu karena itu. Tidak semua yang dulu salah, ada yang benarnya. Tapi banyak yang kelirunya ralat. Semaksimal yang kita bisa. Kalau sudah kita ralat, ada murid kita yang kekeh mengamalkan keburukan, itu tanggung jawab dia. Kita sudah berlepas diri dari kesalahan kita yang lalu. Jadi kalau kita sudah tobat dan mengumumkan tobat kita, meralat kekeliruan kita, tapi masih ada yang menganggap benar, terus bertahan di atas kesalahannya setelah kita jelaskan bahwa itu keliru, itu di luar tanggung jawab kita. Kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tobat, berhenti, dan meralat. Adapun orang yang kekeh di atas kesalahan, kita berlepas diri dan itu tanggung jawab dia dengan Allah secara langsung ya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, sampai di sini saja, dan waktu yang kita miliki memang sudah tersisa 3 menit lagi. Saya sedekahkan untuk antum istirahat.
Insya Allah kita akan jumpa lagi kira-kira 2 bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.